sesuai akan melarutkan kembali pelarut polimer sehingga polimer dapat diambil. Nah, pada uji ini PMMAC dipilih sebagai makrot CTA karena memiliki massa molar yang tinggi. Nah, pada pembahasan, gambar di samping menunjukkan bahwa kedua polimerisasi menghasilkan copolimer blok dengan massa molar mendekati teoritis. Hal ini berarti difusi rantai makro CTA yang keluar dari substrat sepenuhnya layak. Nah, ini adalah teoritisnya. Ini polimerisasi 1,2. Nah, ini mendekati. Nah, ini berarti bahwa difusi rantai makro CTA yang keluar dari substrat itu layak untuk proses sintesis selanjutnya. Nah, untuk menguji atau menyelidiki lebih lanjut efek difusi polimer ini, maka dilakukan analisis permukaan substrat dengan pemindai mikroskop elektron. Penggunaan mikroskop elektron ini karena permukaan itu sangat kecil sehingga perlu mikroskop elektron. Nah, ini adalah hasil dari pemindaian mikroskop elektron pada permukaan substrat selulosa. Nah, sebelum divisi sorpsi, ini substrat ini menunjukkan pori-pori makro yang terdiri dari selulosa yang berorientasi acak. Nah, yang terlihat seperti hitam-hitam bolong ini adalah pori-pori makro. Kemudian yang seperti rambut-rambut ini adalah selulosa dengan orientasi yang acak. Nah, kemudian setelah divisi sorpsi, struktur serat dipertahankan. Serat-serat masih ada, tetapi tertutupi oleh polimer. Jadi, nah ini kan terlihat nih ada struktur seratnya, tapi polimer itu menutupi sehingga bentuknya seperti ini maupun seperti ini. Nah, pada sampel C dan sampel B menunjukkan difusi yang lebih rendah dari PMMA dengan massa molar tinggi. Nah, permukaan substrat setelah divisi sorpsi menggunakan sampel B maupun sampel C itu menunjukkan hal yang berbeda. Pada sampel B ini kan lebih rapat gitu. Untuk sampel C ini terdapat bolong-bolong sehingga kurang rapat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa difusi yang lebih rendah dari PMMA dengan massa molar tinggi. Itu massa molar tinggi menyebabkan difusi rendah sehingga terjadi bolong-bolong seperti ini. Nah, secara keseluruhan dari percobaan ekstensi rantai tadi berupa dengan pencelupan untuk menghasilkan polimer, kemudian diuji absorpsi, kemudian diuji massa molarnya, ataupun dari substrat yang dilihat pada permukaannya. Nah, itu menunjukkan bahwa percobaan ekstensi rantai yang dilakukan menunjukkan prekursor polimer makro CTA yang dikenai metode 3P berhasil dipulihkan dan dapat digunakan untuk persiapan bahan polimer blok. Jadi polimer yang dipulihkan tadi dari substrat dapat digunakan untuk sintesis selanjutnya. Nah, oleh karena itu, metode 3P dapat dianggap alternatif untuk sintesis copolimer dengan pemurnian tinggi. Melalui pembahasan yang terdiri dari 3 hal, yaitu pembuatan maupun pengujian dan perbandingan dengan metode pemurnian lain, ini memasuki kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat disimpan bahwa substrat yang berbasis selulosa itu berhasil untuk digunakan memisahkan senyawa volatil dari polimer hidrofil dan hidrofobik. Dari tadi kan dijelaskan bahwa ini berhasil untuk memisahkan tadi kan ya. Nah, keberhasilan metode ini dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam fisisorpsi. Misalnya massa molar dan hidrofilitas pelarut yang digunakan selama sintesis maupun pemisahan,
sifat monomer dan senyawa volatil, konsentrasi polimer, kondisi pengeringan yaitu meliputi suhu dan waktu atau lama waktu pengeringan. Dibandingkan dengan metode dialisis dan pengendapan yaitu metode konvensional, 3P ini membutuhkan fraksi pelarut yang lebih rendah untuk menghasilkan monomer residu serupa. Tadi sudah dijelaskan dalam pembahasan bagian pembandingan dengan metode konvensional lainnya. Nah, metode 3P tidak mempengaruhi massa molar dan dispersi dari polimer. Tadi sudah dibuktikan juga bahwa metode 3P ini tidak mempengaruhi massa molar dan dispersi dari polimer itu sendiri. Polimer yang diserap dapat dipulihkan kembali dari substrat sehingga memungkinkan persiapan dan pemurnian kopolimer dengan cepat sambil mengurangi limbah pelarut dan menggunakan substrat murah dan terbarukan. Jadi, metode 3P yang tidak mempengaruhi massa molar dan dispersi itu kan menyerap, itu kan polimernya diserap dalam substrat. Nah, polimer yang diserap itu dapat dipulihkan. Pemulihannya tadi sudah dijelaskan melalui pencelupan ke dalam pelarut yang sesuai. Nah, karena dapat dipulihkan ini, maka terjadi kemungkinan untuk persiapan dan pemurnian ke polimer dengan lebih cepat daripada metode konvensional lain, sambil mengurangi limbah pelarut dan menggunakan substrat murah dan terbarukan. Mengurangi limbah pelarut karena pelarut yang digunakan lebih sedikit dan menggunakan substrat murah. Karena yang diuji dalam artikel ini adalah menggunakan substrat selulosa yang lebih murah dan terbarukan. Selanjutnya adalah metode yang dijelaskan dapat menjadi referensi bagi para ahli kimia makromolekul untuk mencari metode yang nyaman, murah, dan lebih berkelanjutan dalam menghasilkan sisa monomer untuk menghilangkan sisa monomer dari bahan polimer. Metode 3P yang sudah dijelaskan tadi ini dapat dijadikan referensi lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut bagi para ahli kimia makromolekul yang sedang mencari suatu metode yang nyaman untuk menghilangkan sisa monomer dan komponen yang mudah dilarut tadi. Nah, demikian tadi adalah review jurnal artikel yang telah saya dapatkan dengan tema polimer. Semoga dengan review ini dapat menjadi tambahan pengetahuan maupun untuk bahan penelitian lebih lanjut mengenai polimer, sehingga akan dihasilkan suatu metode yang lebih efisien dan murah maupun ramah lingkungan. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya masih menyadari jika review ini banyak kekurangannya, oleh karena itu apabila ada kritik maupun saran sangat diperlukan dalam review ini untuk menghasilkan review yang lebih baik dalam waktu berikutnya. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, maupun malam untuk teman-teman semua.